Cuti mau kembali dipersulit oleh pihak imigrasi karena urus paspornya dibulet-buletin. Ini terjadi di Lampung ya. Nah, berikut ini ceritanya. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwasanya jika teman-teman cuti ke Indonesia dan ingin kembali ke luar negeri, persyaratannya itu pas waktu terbang paspor itu umurnya minimal adalah 6 bulan ya. Kalau kurang dari itu nanti kita tidak bisa terbang. Oleh karena itu ketika cuti maka wajib perpanjang paspor jika paspornya berlakunya kurang dari 6 bulan. Bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Nah, kalau kemarin pengalaman saya di imigrasi sebelumnya itu untuk perpanjang paspor di Indonesia syaratnya yaitu ada ARC, ada re-entry, ada paspor, dan kemudian surat kontrak kerja. Nah, Mbak ini yang di Lampung ini dia sudah bawa ARC. ARC-nya sudah tulisannya multiple ya, multiple entry. Jadi bagian sini itu tulisannya multiple entry. Kalau multiple entry tidak perlu re-entry, dia bisa keluar masuk Taiwan sesukanya. Nah, itu paspornya diperpanjang, kemudian kontrak kerja dia bawa, tapi pihak imigrasi ini tetap kekeh minta re-entry. Nah, ini yang salah siapa? Di pihak BP2MI sudah mempermudah seperti hal-hal seperti ini, tapi ternyata yang di lapangan tetap aja hal seperti ini dipersulit. Padahal sudah jelas ya, nggak mungkin TPPO. Kenapa? Dia bawa surat kontrak kerja, dia bawa ARC yang multiple, berarti plus visanya itu, plus re-entry-nya. Dia tinggal perpanjang paspor saja, masih saja dipersulit seperti ini. Dan ini terjadi banyak sekali ya, tidak hanya 1-2 ya. Nah, gara-gara ini mbaknya ini hampir kehilangan tiket ya. Beruntungnya semuanya ditangani dengan baik. Kemudian dia chat, bisakah ini diperpanjang tiketnya, di keep dulu, di no show dulu, di open dulu. Nah, kemudian setelah di open dia nanti ngurusin itu dan akhirnya mundur juga gitu loh. Nah, ini salah satunya. Aku kan perpanjang paspor di imigrasi dipersulit katanya. Jadinya sampai sekarang pasporku belum jadi. Nah, dia minta tiketnya untuk diundur ya, bisa. Bahkan bisa free juga ini tiketnya diundur. Ia mau perpanjang paspornya, minta surat dari PT. Nah, dia katanya minta suratnya dari PT. Padahal udah nggak ada hubungannya sama PT loh. Kalau udah perpanjang kontrak itu di Taiwan itu juga gitu ya. Kemudian dia sempat ngeyel tapi tetap aja pihak imigrasi susah, dan dia sudah sodorin perjanjian kontrak kerja sama ARC yang multiple, tetap aja dari pihak imigrasinya itu nggak mau ngeluarin paspor, perpanjangan paspornya. Nah, kata pihak imigrasi itu ARC-nya itu di Indonesia nggak ada gunanya. Emang di Indonesia nggak ada gunanya ARC-nya, tapi kan ada multiple-nya itu loh. Jadi teman-teman yang PTM itu nanti dimasalahin seperti ini lagi, yang teman-teman PTM cuti kemudian perpanjang paspor di Indonesia, padahal yang PTM juga nggak perlu re-entry. Paspornya sudah ada tulisan merah multiple entry gitu ya, multiple masuk itu nggak perlu re-entry, itu tetap aja dipersulit seperti ini nanti ya. Nah, ini pihak-pihak imigrasi harus lebih jeli lagi hal seperti ini, jangan sampai terjadi gitu ya. Ini terjadi di Lampung Utara ya. Nah, semoga aja pihak imigrasi lebih detail lagi ya. Pihak BP2MI oke, sudah bagus. Sekarang perkembangannya pihak imigrasi ini yang banyak banget kasus seperti ini masuk ke saya nih, dipersulit di imigrasi, di ini itu banyak banget dipersulit. Oke lah, kalau masih pertama ngurus paspor, oke dipersulit. Ini biar tidak terjadi TPPO mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau sudah seperti ini, tiket pulang sudah ada, tiket pergi ke sana PP-nya sudah ada, multiple ARC-nya iya, kontrak kerja ada, kenapa dipersulit lagi gitu loh? Jangan mereka harus keluar buat lagi. Ini saya yakin loh, kalau pakai uang dalam, pakai ini pasti lolos. Dan memang rata-rata begitu ya. Jadi kayak saya tuh pernah ngurus juga gitu, seperti ini. Itu saya nggak pakai orang dalam, lama sidangnya 1 minggu gini-gini. Nah, tapi kalau ada orang dalam istilahnya gini ya, mungkin orang kenalan dalam ataupun melalui jasa, melalui perusahaan tertentu gitu, mudah banget itu. Ya, tak tahu lah. Pasti kejadian begini tuh pasti ada. So teman-teman semuanya, kalau ada kejadian seperti ini, ya tolong diceritakan di media sosial, di TikTok, diunggah di TikTok pengalamannya. Kemudian tag lah BP2MI. Kasihlah di Pak Beni itu kan sering live itu, ya kasihlah ke sana di live-nya, komentar minta tolong di sana. Sekarang seperti itu, kita kalau nggak ada pengawasan seperti itu ya mereka seenaknya sendiri wis. Kayak gini tuh kan kasihan, dia harus keluar lagi biaya untuk tiket, kalau tiketnya nanti harus bayar, kasihan sekali. Apalagi kalau dia sampai gagal terbang, gimana coba nasibnya? Proses awal susah, dia cuti kembalinya dipersulit seperti ini hanya untuk perpanjang paspor aja, heran saya.